Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang Pak Wahyu. wabarakatuh. Selamat siang Pak Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyudi, sarjana pendidikan. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan saya, namanya Pak Dwi Wahyu Hidayat, guru PPKN dari SMA Muhammadiyah Dubuk. Gimana Pak Wahyu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat tadi ya. Begini Pak Wahyu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Kenapa kita mengadakan percakapan pra-observasi? Sebab nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Pak Wahyu lakukan di dalam kelas, atau sebelum nantinya saya melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuannya Pak Wahyu dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Wahyu lakukan di dalam kelas. Kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi Pak Wahyu? Itu sebagai persiapan awal. Persiapan awal agar saat nanti proses pembelajaran sesungguhnya bisa lebih siap, lebih mantap, lebih percaya diri, sehingga akan memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa dan menarik bagi kita semua. Itu ya Pak Wahyu. Pak Fitri. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Wahyu. Nanti bisa diberikan gambaran tentang pertanyaan tersebut. Yang pertama terkait tujuan Pak Wahyu. Nanti kira-kira pada pembelajaran yang Pak Wahyu lakukan itu tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian norma, macam-macam norma, dan kalau perintah dan larangannya, dan sanksinya apa? Sanksinya juga ya. Sanksinya. Itu tujuannya nih Pak Wahyu. Yang kedua terkait areal pengembangan Pak Wahyu. Area pengembangan yang akan saya lakukan pada pembelajaran yaitu adalah ada dua aspek Pak Fitri, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan, kognitif dan psikomotor. Ya. Kalau kognitif atau pengetahuan, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh norma dan sanksi jika melanggarnya. Sanksinya Ya. ya. Sedangkan keterampilan psikomotornya yaitu mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang macam-macam norma dan sanksi jika melanggarnya Pak Fitri. Mempresentasikan di depan kelas. itu area pengembangan. Yang ketiga Pak Wahyu terkait rancangan. Pripun nanti rancangan pembelajaran di kelasnya pripun nanti? Pembelajaran di kelas nanti akan diadakan yaitu diferensiasi, yaitu melalui diskusi kelas berdasarkan kesiapan siswa. Siswa kita bagi dalam kelompok kecil-kecil yang terdiri dari 5 atau 6 siswa. Tiap-tiap kelompok mendiskusikan tentang contoh-contoh norma dan sanksi jika melanggarnya, dan dituliskan dalam kertas post-it yang untuk ditempelkan pada kertas besar untuk dipresentasikan di depan kelas. Wah, sangat menarik. Ya, Pak. Betul, Pak. Terkait media, apa yang dibutuhkan Pak? Media yaitu saya akan melakukan yaitu menggunakan LKPD dan kertas post-it dan spidol Pak. Spidol itu pakai kertas post-it Ya, sama spidol. spidol. Terus kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan pembelajarannya Pak? Saya akan melakukan karena kelas kita kelas 10 itu ada 7 kelas, 7 kelas, yang kita pada waktu hari Rabu Pak saya akan Hari Rabu, melaksanakan yaitu di kelas 10-6 jam 1 dan 2. Jam 1 dan 2 di kelas 10-6 ya. 10-6. Oke Pak Wahyu, nanti di hari Rabu jam ke 1-2 di kelas 10-6 saya akan hadir di kelasnya Pak Wahyu, akan mengamati atau mencatat atau melihat proses pembelajaran yang Pak Wahyu lakukan. Setelah itu Pak Wahyu, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti insya Allah akan didatangi oleh guru penggerak. Terakhir Pak Wahyu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Pak Wahyu dapatkan dari percakapan kita siang hari ini Pak? Yang saya dapatkan percakapan siang ini, saya mendapatkan gambaran tentang media dan strategi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran hari Rabu depan. Karena pembelajarannya sangat baik dan bagus dan materinya sangat mendukung materi norma. Oke, saya tunggu nanti di hari Rabu ya Pak. Jam 1-2 di kelas 10. Kiranya itu saja Pak Wahyu percakapan kita pra observasi ini. Nanti kita bertemu lagi di hari Rabu di supervisi kelas jam 1 ke 2. Dan jangan lupa nanti setelah supervisi kelas ada kegiatan namanya pasca supervisi atau pasca observasi.
Gitu Pak Wahyu. Matur suwun, terima kasih. Sami-sami. Nanti bertemu di lain hari. Nggih, matur suwun. Nggih, sami. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini anakku semua akan kita pelajari tentang norma. Ya. Nah, norma ini siapa yang masih ingat di kelas SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya pasti akan mengenal itu norma. Nah, norma itu ada berapa, Cak? 5 atau 4? 4 ya. Norma. Apa pengertian dari norma? Norma. Tahu menjawab itu adalah orang yang berani. Berani salah itu lebih hebat. Ya, benar. Norma adalah aturan-aturan dengan sanksi tertentu yang digunakan untuk memberi dorongan seseorang atau kelompok dalam mencapai nilai-nilai. Ya, bagus. Norma itu adalah aturan-aturan tertentu. Nah, aturan-aturan tertentu dalam suatu kelompok apa ya, Ji? Kesopanan. Siapa? Apa lagi? Adnan. Norma agama. Ya, kurang satu lagi. Norma hukum. Oke. Sana satu, sini satu, sini satu. Mejanya digabungkan jadi satu. Ya. Ya, ini sama ini, yo. Geser. Nah. Yo. Geser, yo. Langsung. Ya. Yang satu sini. Ya. Yo, yang satu datang ke sini, kursinya di bawah. Yang dua sini. Ya, benar toh? Yo, satu. Ya. Nah. Tugas Anda yaitu adalah menempel kertas ini. Ya. Jadi satu anak nanti akan dikasih ini. Ya. Jadi menulis. Ya, menulis contohnya ya. Oke, contohnya norma. Oke, yang paling gampang norma agama. Ya, norma agama itu perintahnya apa? Perintah norma agama yang dianjurkan norma agama. Contohnya pertama sholat. Oke, saya kasih contoh satu itu sholat ya. Oke, sholat. Terus sanksinya apa? Ya, kalau tidak melakukan sholat itu sanksinya apa? Dosa. Ya, dosa. Oke, paham ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Ya. Nanti setiap kelompok akan saya kasih ini 5, ini 1. Kalau sudah jadi ditempel di sini. Kalau sudah tempel di sini kita tempel di papan tulis. Ya, nanti akan dibaca. Oke, paham ya? Biar anak-anakku tahu dan paham dan mengerti. Jadi ini adalah perintah dan larangan. Ya, 1 norma kesusilaan, 2 norma kesopanan, 3 norma agama, 4 norma hukum. Kembali lagi norma kesusilaan, nggak apa-apa. Ya, oke, kita lakukan.
Di sini mampir kok. Pengertian gak apa-apa nak. Gak usah. Aku pengen lah. Kesupanan. Yo sini yo iki normal ini kesupanan ini sore. Ini tengah toh normalnya toh. Ayo apa yo? Yang besar yang besar. Ini mau ditulis atau saya tuliskan? Yang besar Roman ya yang belakang ya. Ya. Belum nulis ya dia mau. Tepuk malam. Malam. Udah ditambah. Ini masukkan lah. Terasa. Bikin salah nggak apa-apa. Ini namanya apa nih? Celok-celok nih kan lo. Sekarang lo. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, kurang 1. Ini namanya ceri. Boleh, nggak apa-apa. Ki biasanya nak bareng sing wis tak nggo ki nggonku iki. Ya, tempel. Diganti ya. Diganti ya. Kagak tau, gak tak benteran. Diganti pink biar Iki to. kalau kuning sama kuning. Coba Udah gede, coba kan apa? Oh, tinggi belum itu. Ya, tempel ya. Ya, yang sudah tempel ke? Tempel deh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari norma kesusilaan. Yang pertama. Yang pertama, norma kesusilaan yang diperintahkan contohnya menghormati orang tua, mengucapkan salam ketika memasuki ruangan atau bertamu ke rumah tangga. Menghormati ibadah orang lain, menghormati dan menghargai sesama manusia, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang melanggar norma kesusilaan dapat mendapatkan sanksi yang berupa teguran, larangan, dan jerat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perintah, bersikap rukun dengan siapa saja. Tidak melakukan pembinaan terhadap orang lain. Bersikap dengan sopan, berpakaian dengan sopan. Sanksi, cemooh, pengucilan atau pengasingan dari masyarakat, ujian dan tidak disadari oleh masyarakat. Sekian
presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu membahas tentang norma agama. Yang pertama, contoh norma agama membayar zakat atau sumbangan wajib kepada yang tidak. Sanksi dari pelanggaran norma agama adalah di hari kiamat kelak harta itu akan menjadi ular jantan yang berkepala gundul sebab banyak berbisa dan yang punya 2 gigi taring. Yang kedua, contoh norma agama melakukan sembahyang kepada Tuhan. Sanksi dan pelanggaran norma agama berupa dosa dengan balasan di akhirat kelak. Contoh dari norma agama dapat berupa menjauhi larangannya. Sanksi dari norma tersebut apabila melanggar dapat dimasukkan ke neraka di akhirat kelak. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menerapkan nilai luhur dalam berkeluarga. Sanksi norma agama adalah dosa. Yang kelima, contoh norma agama adalah puasa selama bulan Ramadan. Sanksi tidak melakukan puasa wajib adalah dosa besar. Dan yang terakhir, fitnah menyebarluaskan kabar yang tidak benar mengenai seseorang. Sanksinya dapat mencoreng nama baik seseorang dalam sebuah lingkungan masyarakat dan desa. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ya. Aturan yang pertama adalah setia dalam perkawinan dan saling mendukung. Pelanggaran selingkuhan melakukan KDRT. Sanksi pidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta. 2. Mengucap salam saat memasuki rumah orang. 3. Tidak mencuri hak milik orang lain. Sanksi dalam sistem hukum yang adil adalah tidak ada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada individu yang tidak melakukan tindakan kriminal beresiko seperti pencurian. 4. Menjaga privasi individu tanpa melanggar hak asasi manusia. 5. Saling menghormati sesama umat manusia. Pelanggaran tidak menghormati antara sesama manusia. Sanksi cemooh. 6. Menghindari kekerasan fisik, contoh penganiayaan, perkelahian, pembunuhan. Sanksi tindakan pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh kekuasaan resmi atau lembaga negara. Contoh norma hukum melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Sanksi dalam melakukan pencurian adalah dihukum penjara selama 5 tahun. Sekian presentasi dari kami. Kalau anakku semua bisa menekan diri Anda, ya, baik itu menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan, baik yang 4 norma ini akan selamat dunia maupun akhirat. Itu ya. Maka dari itu untuk anakku semua dimanapun berada, tolong pegang ke-4 norma ini. Nanti Anda akan disegani, dihormati, bahkan akan dinaikkan derajatnya, akan ditinggikan derajatnya. Ya, paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, karena Pak Wahyu sudah 2 jam ya, ini sudah lebih ya, sebenarnya jam 8.20, saking asiknya sampai lewat 10 menit. Ya, itu untuk anakku semua, sukses untuk anakku semua, sehat selalu. Tak lupa kepada anakku semua untuk menjaga stamina, jaga kondisi, karena cuaca kurang mendukung. Untuk anakku semua tetap belajar, egonya digunakan untuk belajar, waktunya digunakan untuk belajar, untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Sukses untuk anakku semua, khususnya kelas 10-6. 10-6 sukses, 10-6 sukses, 10-6 sukses.
Alhamdulillah sehat Pak. Oke, Pak Fitri gimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah baik Pak. Semangat semuanya ya. Walaupun panas ya Pak. Oh iya. Tapi alhamdulillah sehat semuanya. Oke, kalau Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Pak Tunani Pak Habibie. Oh ini amin, barakallah. Baiklah, Pak Wahyu dan Pak Fitri, kebetulan hari ini kita masuki pendampingan individu 5 yang mana pada P5 ini adalah percakapan pasca observasi pada supervisi akademik. Kemarin Pak Fitri sudah melakukan pra observasi dan sudah ke Pak Wahyu Pak ya? Wahyu ya. Sudah Pak Wahyu? Ya, sampun. Untuk pra observasinya kapan Pak Wahyu? Hari Senin Pak. Hari Senin kemarin. Pak. Oh iya, kemarin dulu ya. Ya. Terus untuk supervisinya, observasinya Hari Rabu Pak. Hari Rabu hari kemarin Rabu. Pak. Terus hari ini Hari kita ini pasca ya. Pasca Pasca observasi. Pasca ya. Oke. Dalam observasi kemarin, Pak Wahyu menyampaikan materi apa gitu? Tentang norma-norma Norma-norma baik itu norma agama, susila, oh, norma agama. Oh, di kelas berapa Pak Wahyu? Kelasnya ada 7 Pak. Kelasnya Kelasnya ada 7 kelas. Ada 7 kelas. Nah pas saya ngajar itu di kelas 10. Di kelas 10 ya. Ya. 10 Enam. berarti ada tuh kelas 10 itu ada Ada 7. Iya. Oke, baiklah. Jika sudah dilakukan pra observasi dan pasca, nanti Pak Fitri saya persilakan untuk mewawancarai ataupun bertanya-tanya perihal tentang observasi. Waktu sekolahnya, monggo Pak Fitri. Iya, matur nuwun Pak Habibie. Mohon maaf ya Pak. Ya, siap ya, Ini walaupun teman tetap nganu Pak, profesional saya. Oke. Kemarin Pak Wahyu kan sudah melakukan pra observasi dengan saya di Senin ya. Hari Senin Di Senin kemudian ketika ngajar di kelas 10 observasi. hari Rabu kemarin sudah saya observasi. Nah hari ini kan waktunya pasca. Yes, siap. Pasca observasi saya ingin menggali lebih dalam terkait observasi kemarin Pak. Yang pertama, pripun Pak? Perasaan Pak Wahyu ketika saya observasi Pak. Perasaannya ya campur aduk Pak. Belum rasa campur aduk pripun? Perasaannya ya campur aduk, senang, bingung karena ini adalah hal-hal yang baru Pak belajarnya. Pembelajaran yang baru ternyata pembelajaran ini sangat-sangat menyenangkan. Oh iya. Perasaannya campur aduk. Campur aduk. Sing menyenangkannya pripun Pak? Menyenangkan karena ada inovasi terbaru, ada hal-hal yang baru bisa saya wujudkan dan bisa saya salurkan ke anak-anak sehingga anak-anak ada feedback guru bisa feedback ke anak. Terkait observasi kemarin Pak Wahyu, kira-kira adakah semacam kekurangan Pak Wahyu dalam mengajar itu? Adakah kekurangannya Pak? Kekurangannya banyak Pak. Ternyata pembelajaran kemarin kan baru Pak. Ternyata anak-anak antusias sekali. Dan banyak pertanyaan yang timbul masalah pribadi, baik itu norma agama, susila, kesopanan dan norma hukum. Nah, saya sendiri kualan untuk menjawabnya. Mungkin secara personal saya masih belum siap karena pertanyaan itu berkembang di masyarakat. Kan gitu. Yang hal-hal yang terjadi yang ngetren saat ini yang mungkin seputar kehidupan pribadi anak-anak tersebut. Bisa kasih contoh Pak Wahyu? Kemarin anak-anak itu bertanya tentang apa saja yang Pak Wahyu betul ngetren ya? Ngetren itu contohnya berapa? Contohnya masalah hukum Pak, masalah hukum. Apakah anak-anak bisa dijerat masalah hukum? Nah, murid gitu. Murid, ya, karena di bawah umur. Ya, saya tanya untuk masalah hukum itu bisa, tapi dalam hal sanksinya itu dibedakan sama orang dewasa. Oh iya. Gitu. Karena penjaranya antara orang dewasa dengan anak itu berbeda. Pidananya. Gitu. Itu dari segi kekurangan. Ya. Tentunya kan pasti ada Kelebihannya. Berikut Pak Wahyu. Jadi kemarin saya observasi itu kelebihannya apa Pak? Kelebihan dalam observasi kemarin
dan sehingga anak-anak itu lebih tertarik dan lebih fokus pada materi tersebut. Karena materi-materi tersebut timbul dari anak tersebut. Iya. Sehingga anak-anak antusias untuk menanyakan itu, kan gitu. Ya, mohon maaf Pak. Kemarin materinya tentang apa? Tentang norma. Tentang norma. Iya. Iya, tentang norma. Terus kendala Pak? Apakah kendala? Karena kemarin. iya Pak, karena kemarin itu saking asiknya saya pun belum siap. Maka pada waktu itu saya kan guru, mungkin guru PKN itu paling maksimal saya membawa spidol 2. Padahal saya bagi itu ada kelompok 6 kelompok karena dari 32 kelompok. Otomatis spidol itu bergantian sehingga membuat waktu semakin lama kan. Kelompok itu Pak kemarin dia bagi kelompok enten berapa kelompok, kemudian cara baginya pripun, kemudian tiap kelompok nanti tugasnya apakah sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2 atau pripun, mungkin bisa kami mendengar ceritanya ya. Karena materi norma itu kan ada 4 norma ya. Ada 4 norma saya bagi menjadi ada yang sanksi dari norma perintah sesuai dengan umpamanya kelompok 1 norma agama, kelompok 2 norma hukum, kelompok 3 kesopanan, norma 4 norma kesusilaan. Nah itu bermacam-macam. Nanti kelompok 1 itu apakah perintah, apakah kelompok 2 larangan, kan gitu. Biar anak-anak itu pada tahu ada pembeda, sehingga pada waktu sudah dicatat dibagi kelompok, anak-anak saya suruh menuliskan per kelompok per anak, menuliskan sanksi maupun perintah sehingga ditempel di kertas, nanti dibacakan di depan untuk dijadikan diskusi. Jadi kemarin jawabannya ditulis dalam kertas kecil. Itu ya Pak ya, contohnya itu yang baru juga. Oh iya. Oh iya. Oke, itu jawaban anak nih Pak. Ya, jawaban anak bukan jawaban dari diskusi yang kami paparkan kemarin. Dalam pembagian kelompok. Oke, sip. Setelah diskusi anak kemudian apa? Presentasi apa? Presentasi di depan. Diberi presentasi di depan, terus dibacakan, terus ada anak yang bertanya dan anak yang di depan itu menjawab. Kalau kesulitan, saya sebagai guru bisa membantu. Jadi ada apa semacam dua arah antara yang di depan dengan yang di belakang anak tersebut, dan saya sebagai penengah, sebagai narasumber untuk membenarkan. Jadi kendalanya hanya sebatas apa Pak, spidol saja, sarana dan prasarana mungkin karena kurangnya persiapan. Terkait ini Pak Wahyu, areal pengembangan Pak Wahyu. Pengembangan biar anak-anak dalam situasi diskusi tadi biar tidak jenuh. Saya memberikan ice breaking di awal, di tengah, dan di akhir biar anak-anak termotivasi dan pikirannya bisa fresh kembali ke awal, biar anak-anak bisa pikirannya bisa fokus. Walaupun siang Pak, siang itu cuaca panas, anak-anak masih antusias sekali untuk pelajaran yang saya ambil. Pelajaran yang saya ambil adalah pelajaran PKN. Oke, lanjut Pak, lanjut terkait pengembangan tadi sambung, kemudian tidak lanjut Pak. Tindak lanjut mungkin minggu depan akan saya terapkan diferensi, menerapkan proses budaya diferensiasi budaya yang positif, budaya minggu depan ya. Terkait budaya positif pripun mungkin rencana kan Budaya kita kan dari sekolah swasta kan mulutnya wah beraneka ragam Pak, ada seni apa protekan, ada seni layan. Untuk budaya positif kira-kira pripun nanti? Kalau protekan saya arahkan, kalau kita kan punya ekstrakurikuler karawitan dan marching band, bukan drum band tapi marching band. Ada trompetnya, ada tabuhnya, ada senadramnya. Kalau karawitan ada kenongnya, ada balungannya, ada kendangnya. Nah, anak-anak saya salurkan, saya arahkan biar anak-anak itu bakat dan minatnya bisa tersalurkan. Kalau lari, kita kan punya kelas KKO Pak. KKO kan
ada ekstra olahraga, baik itu voli, lari jarak pendek, lari jarak cepat, jauh kan gitu. Ya saya arahkan untuk ekstra seperti itu biar anak-anak bakat dan minatnya bisa tersalurkan dan bisa menjadi alhamdulillah nanti kalau ada lomba-lomba kita munculkan dan kita tandingkan. Yang penting kita maju dulu kalau bisa ya kita mendapatkan piala atau hadiah kan gitu. Saya garis bawahi memberikan pengalaman nyata ya Pak dan anak kita. Terkait itu tadi RTL Pak Wahyu, kemudian dari 2 jam itu gimana observasi 2 jam pembelajaran itu tujuan pembelajarannya Pak Wahyu untuk kita buat prosentase misalkan sudah terwujud semuanya atau tercapai semuanya atau pripun Pak? Saya rasa belum maksimal karena pembelajaran itu kan baru anak-anak terlalu asik, maka waktu yang kiranya kemarin 2 jam itu belum maksimal dan belum mencukupi. Maka dari itu ya untuk kedepannya saya akan mengalokasikan waktu yang dan memanfaatkan waktu yang ada. Dan terakhir Pak Wahyu biasanya sudah harapannya Pak Wahyu, harapan bagi Pak Wahyu sendiri hukum dan harapan bagi saya sebagai CGP atau istilahnya itu pripun Pak Wahyu, mungkin terutama buat saya Pak Wahyu biar ilmu saya juga bermanfaat. Ya, harapan saya untuk Pak Fitri, walaupun kita sebagai teman yang dekat ya Pak, Pak Fitri jangan bosan-bosan dan jangan malu-malu untuk membimbing saya. Baik itu membimbing, mengarahkan dan mendidik saya, karena saya belum bisa menjadi seperti Pak Fitri. Ya mungkin saya belum dikasih kesempatan Pak ya. Nanti masih ada gelombang berikutnya. Iya, karena Pak Fitri kan sudah dikasih amanat, sehingga harapan saya secara pribadi ilmu yang telah didapatkan mohon dipulangkan kepada saya CGP ya, ilmu CGP, dan jangan bosan-bosan untuk membimbing dan mengarahkan saya. Itu secara pribadi, secara umum tolong Pak, bukan saya aja, ilmu yang disampaikan kepada ilmu yang Pak Fitri dapatkan tidak disampaikan pada saya saja, tolong disampaikan kepada guru-guru yang lainnya biar sekolah kita itu menjadi sekolah yang menyenangkan, berkembang, biar anak sekolah kita itu menjadi tujuan dari masyarakat. Tujuan dari masyarakat biar percaya bahwa sekolah kita itu adalah sekolah yang santun, sekolah yang baik, sekolah yang bisa mengarahkan, mendidik, mengasih motivasi, kasih bekal agama dan lain sebagainya. Intinya sekolah kita itu dipercaya oleh masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat kita sendiri sekitarnya. Luar biasa Pak Wahyu ini, kader teladan ini. Begitu Pak Wahyu, jadi pra observasi sudah kita lalui hari Senin kemarin, kemudian observasi dengan mengajar berdiferensiasi bagi kita sudah itu, dan hari ini adalah pasca Pak Wahyu sudah lalui. Matur suwun sangat, mohon maaf ganggu waktunya Pak Wahyu, saling mendoakan Pak Wahyu, saya dengan Pak Habibie semuanya jadi orang sukses. Amin. Matur suwun. Nggih, ngoten Pak, sekali matur suwun nggih. Waktu tak kembalikan ke Pak Habibie. Oke, terima kasih Pak Fitri, terima kasih Pak Wahyu, luar biasa. Tepuk tangan dulu gini, sebelum diakhiri, sebelum Pak Wahyu kembali ke kelas, sampai nanya nih Pak Wahyu sedikit nih. Kira-kira apa pesan dan kesannya setelah di supervisi Pak Fitri? Pesan saya hal seperti ini bisa berlanjut untuk masa-masa ke depan, biar kita itu bisa mengenal lebih jauh dan bisa mengarahkan anak, biar anak itu termotivasi dan mempunyai inovasi yang sesuai dengan bakat dan kesan saya secara pribadi. Hal ini mohon ditindaklanjuti selanjutnya biar ke depan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang berdaulat. Amin. Siap. Ini yang luar biasa sekali nih. PPKN jadi Sekarang Pak Fitri, Pak Wahyu sudah kesan, pesan, maupun harapan yang disampaikan
Sekarang gimana perasaannya setelah melakukan observasi Pak apa namanya ya supervisi akademik ini Pak? Perasaan ini gini, gimana perasaannya ataupun kesan dan kesannya terhadap beliau ini? Perasaannya benar sederhana saja Pak. Nah. Plong gitu aja. Saya kan berbandingan Pak. Apa? Nggak banyak omong sebenarnya saya, sehingga harus melakukan pra observasi, kemudian observasi sendiri, dan hari ini pasca observasi sudah saya lalui itu ya benar-benar plong benar Pak saya itu Pak. Tapi masih ada PR bagi saya pribadi Pak. Memang. Apa itu PR-nya Pak? Dari awal itu saya ketika kapan 2 minggu yang lalu kan nggak salah saya jadi pembina upacara itu saya sampaikan di depan peserta upacara bahwasanya satu siswa satu inovasi itu yang saya gadang-gadang akan saya dealkan Pak, karena kaitannya dengan PPDB. Nah, inovasi baru ketika satu anak punya satu inovasi itu bisa kami share di media sosial bagian dari promosi sekolah kami Pak. Itu yang masih jadi apa? PR saya mungkin PR. Tapi perasaan saya gitu plong bener Pak ini Pak. Gitu ngoten Pak. Baiklah Pak Fitri dan Pak Wahyu. Serangkaian supervisi akademik sudah terlaksana dengan baik, dengan lancar. Sebuah harapan dari saya, bahwasanya hal ini jangan berhenti di sini saja. Iya, siap. Panjenengan semuanya adalah kita semuanya ya, termasuk aktor apa namanya faktor perubahan dalam mengegulkan kurikulum merdeka ini. Dan itu sesuai dengan marwah kita, bahwasanya kita harus memanusiakan manusia, hamba pada anak. Nah, itulah yang harus kita harapkan, yang harus kita lakukan. Sangat bagus, sangat luar biasa sekali yang sudah dilakukan. Terima kasih atas waktunya, dan Pak Wahyu silakan boleh untuk melanjutkan mengajari kelas yang lain karena menyita waktu jenengan Pak. Terima kasih. Dan Pak Fitri nanti kita masih bisa berbicara. Terima kasih atas waktunya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Selesai.